Lantai marmer yang dingin menyentuh lututku saat aku dipaksa berlutut di depan umum untuk menyeka sepatu seorang wanita angkuh atas perintah mertuaku sendiri. Di ujung meja, suamiku hanya diam membisu, lebih memilih menjaga gengsi ibunya daripada harga diri istrinya. Mereka tertawa, menghina daster kusamku, dan menyebutku beban yang tak berguna di tengah kemegahan restoran paling elit di kota ini. Mereka tidak pernah tahu bahwa kemeja pelayan ini hanyalah penyamaran, dan akulah penguasa tunggal atas setiap inci gedung tempat mereka berpesta. Malam ini, bukan sekadar tagihan ratusan juta yang akan kuberikan, tapi sebuah kenyataan pahit yang akan meruntuhkan seluruh dunia mereka. Inilah kisah tentang Gita, seorang jutawan yang menyamar menjadi jongos demi memuji kesetiaan, sebelum badai pembalasan yang paling elegan dimulai. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen tipis di ruang makan itu selalu terdengar seperti detak jam yang menghitung sisa kesabaran Gita. Pagi itu, cahaya matahari yang menyusup malu-malu melalui celah gorden sutra seolah enggan menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di balik tembok rumah minimalis mewah tersebut. Gita duduk di kursi paling ujung, mencoba mengecilkan keberadaannya sedalam mungkin. Di depannya, sepiring nasi goreng yang sudah mendingin dan menggumpal menjadi satu-satunya pilihannya. Nasi itu bukan masakan segar, melainkan sisa semalam yang sengaja dipanaskan kembali oleh Ibu Ratna untuknya, sementara sang mertua dan suaminya menikmati roti gandum panggang dengan selai impor. Ibu Ratna tampil mencolok seperti biasanya, meski jarum jam baru menunjukkan pukul 7 pagi. Kebaya rumahan berbahan sutra tipis membungkus tubuh gempalnya, dan rentengan gelang emas di pergelangan tangannya bergemerincing berisik setiap kali ia menggerakkan sendok. Matanya yang selalu dipoles eyeliner tebal menatap Gita dengan sorot yang lebih tajam dari sembilu. Gita, nasi gorengnya dihabiskan. Beras sekarang mahal, dan kamu harus tahu diri karena kamu tidak menghasilkan uang sepeser pun di rumah ini, ucapnya dengan nada yang begitu merendahkan, seolah Gita adalah parasit yang menggerogoti kekayaan anaknya. Aris, suaminya, duduk di sebelah ibunya tanpa sedikit pun menoleh. Ia tampak terlalu sibuk dengan ponsel pintarnya, menyesap kopi hitam tanpa gula yang aromanya memenuhi ruangan. Kemeja kantor Aris sudah rapi disetrika oleh tangan Gita sejak subuh tadi, namun tak ada satupun kata terima kasih yang keluar dari bibir pria itu. Aris yang dulu lembut dan pelindung telah bermutasi menjadi sosok asing yang lebih memilih menjadi penonton pasif saat istrinya dihina. Baginya, kedamaian rumah tangga berarti membiarkan ibunya mendominasi segala hal, termasuk harga diri istrinya sendiri. Aris, nanti siang ibu mau ke butik Nyonya Rosa. Ada koleksi tas baru dari Paris. Kamu jangan lupa kirim uangnya ya, ibu malu kalau cuma melihat-lihat tapi tidak beli, ujar Ibu Ratna sambil menyeka bibirnya dengan gerakan yang sangat dibuat-buat. Ketika Aris mengeluh soal cicilan mobil baru ibunya dan biaya listrik yang membengkak, Ibu Ratna dengan cepat mengarahkan telunjuknya pada Gita. Ia menyebut Gita sebagai beban yang tidak berguna, membanding-bandingkannya dengan menantu tetangga yang menjadi manajer bank. Ia bahkan menyebut Gita sebagai noda, yang membuat keluarga mereka terlihat miskin di mata sosialita lainnya. Di balik sikap diamnya yang terlihat pasrah, Gita menyimpan rahasia yang bisa meruntuhkan seluruh kesombongan itu dalam sekejap. Di saku dasternya yang kusam, sebuah ponsel terus bergetar. Ribuan notifikasi dari Gita Rasa Group, kerajaan bisnis kuliner yang ia bangun dengan peluh dan air mata sejak sebelum mengenal Aris, menumpuk tak terjawab. Gita adalah pemilik tunggal 15 cabang restoran elit, termasuk The Emerald, tempat impian yang selalu menjadi bahan pamer Ibu Ratna. Ia memilih bertahan dalam hinaan ini hanya untuk satu tujuan, melihat seberapa besar cinta Aris padanya tanpa embel-embel harta. Namun, setiap kata, beban, yang keluar dari mulut Aris hari itu, perlahan-lahan membunuh rasa cinta yang tersisa. Gudang kecil di bagian belakang rumah yang berukuran 2 kali 3 meter itu, adalah satu-satunya tempat di mana Gita bisa bernapas lega. Bagi Ibu Ratna, tempat itu hanyalah sarang debu untuk menyimpan koran bekas, namun bagi Gita, itu adalah markas komando rahasianya. Di sana, di balik tumpukan kain perca, ia menyembunyikan tablet canggih yang terhubung langsung dengan seluruh manajer cabangnya. Begitu layar tablet menyala, Gita bertransformasi menjadi CEO yang berwibawa, mengambil keputusan miliaran rupiah hanya dengan satu jentikan jari, sementara di luar sana ia dipaksa mencuci mobil hingga punggungnya pegal.
Pesan dari Pak Baskara, asisten pribadinya di The Emerald, mengonfirmasi reservasi VIP untuk Ibu Ratna dan rombongannya pada Jumat malam. Ibu Ratna ingin merayakan ulang tahun ke-55 dengan kemewahan yang tak tertandingi, menggunakan nama besar Aris sebagai jaminan. Gita tersenyum dingin saat memberikan instruksi khusus kepada Baskara. Ia tidak akan membatalkan reservasi itu. Sebaliknya, ia ingin Ibu Ratna merasa berada di puncak dunia sebelum ia menarik karpet di bawah kakinya. Gita memerintahkan agar ia sendiri yang menjadi pelayan meja tersebut, lengkap dengan seragam staf rendahan, tanpa ada satupun karyawan yang boleh membocorkan identitasnya. Sore harinya, Aris pulang dengan aura stres yang begitu pekat. Bukannya mencari ketenangan pada istrinya, ia justru meluapkan frustrasinya pada Gita. Aris mengaku malu karena atasan kantornya melihat Gita sedang mencuci mobil di depan rumah, dan dengan teganya Aris mengaku pada atasannya bahwa Gita hanyalah saudara jauh yang membantu di rumah. Pengakuan itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung Gita. Aris bukan hanya membiarkan ibunya menghina Gita, tapi ia sendiri sudah mulai membuang status Gita sebagai istri demi gengsi di depan rekan kerjanya. Ketegangan mencapai puncaknya di kamar mereka yang sunyi. Aris yang terhimpit biaya pesta ulang tahun ibunya yang mencapai angka 50 juta rupiah, mulai bertindak nekat. Dengan nada mengancam, ia meminta Gita memberikan perhiasan peninggalan almarhumah ibunya dan mas kawin pernikahan mereka untuk dijual. Aris menyebut benda-benda itu hanyalah barang mati yang tidak berguna dibandingkan dengan muka ibunya di depan Nyonya Rosa. Penolakan tegas dari Gita membuat Aris meledak. Ia mengancam akan mengusir Gita jika perhiasan itu tidak ada di meja keesokan harinya. Di titik ini, Gita menyadari bahwa suaminya telah kehilangan nurani sepenuhnya. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, Gita tidak menangis. Air matanya telah kering dan berubah menjadi energi dingin yang memantapkan niatnya untuk melakukan pembalasan paling elegan. Aris dan Ibu Ratna ingin pesta yang tak terlupakan, maka Gita akan memberikannya. Ia mengirim pesan terakhir kepada Baskara untuk memastikan semua hidangan termahal disiapkan tanpa diskon sepeser pun. Gita tidak lagi melihat Aris sebagai belahan jiwa, melainkan sebagai orang asing yang harus diberi pelajaran tentang harga dari sebuah pengabdian yang dikhianati. Jumat malam tiba dengan kemegahan yang dipaksakan di The Emerald. Restoran itu bersinar dengan lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya di atas lantai marmer impor. Ibu Ratna muncul dengan gaya seorang bangsawan gadungan, mengenakan kebaya sutra merah menyala yang pahitnya berkilauan secara berlebihan. Di lehernya, sebuah kalung berlian imitasi tampak mencolok, mencoba menandingi kemewahan Nyonya Rosa yang datang dengan tas bermerek keluaran terbaru. Mereka duduk di meja nomor 1, meja paling eksklusif yang menyajikan pemandangan air mancur menari di tengah restoran. Gita muncul dari balik pilar dengan apron hitam pelayan junior dan rambut yang diikat kuncir kuda kencang. Wajahnya sengaja dibuat pucat, tanpa polesan riasan sedikit pun. Begitu ia melangkah mendekat untuk menuangkan air, Ibu Ratna terlonjak kaget. Rasa malunya memuncak karena menantu yang ia sebut, sedang sakit di rumah, tiba-tiba muncul sebagai pelayan rendahan di tempat semewah itu. Alih-alih merasa iba melihat istrinya bekerja sebagai buruh, Aris yang duduk di ujung meja justru membuang muka, seolah-olah ia tidak mengenal sosok wanita yang melayaninya. Ibu Ratna yang ketakutan citranya hancur di depan geng arisannya, mulai melakukan serangan balik yang sangat keji. Ia dengan lantang menghina Gita di depan semua sosialita itu, menyebut Gita sebagai menantu yang tidak tahu malu dan iseng mencari kesibukan rendah karena tidak becus mengurus rumah. Provokasi dari Nyonya Rosa membuat Ibu Ratna semakin kalap. Ia sengaja memesan menu-menu paling mahal yang pernah ada, kaviar premium, wagyu A5 dengan taburan emas, hingga wine Prancis tahun tua, hanya untuk menunjukkan dominasinya atas Gita yang sedang melayani mereka. Puncak penghinaan terjadi ketika Nyonya Rosa secara sengaja menumpahkan air ke sepatunya yang mahal. Ibu Ratna, dengan suara melengking yang memekakan telinga, memerintahkan Gita untuk berlutut di lantai marmer dan membersihkan sepatu Nyonya Rosa dengan kain lap. Cepat bersihkan. Jangan sampai ada noda sedikit pun di sepatu yang harganya setara gajimu setahun ini, hardik Ibu Ratna. Gita terdiam sejenak, menatap Aris yang masih saja bungkam, membiarkan istrinya bersimpuh di kaki orang asing. Dengan napas yang tenang, Gita menekuk lututnya.
Dinginnya marmer itu meresap ke kulitnya, namun panas di hatinya sudah tak terbendung lagi. Sambil menyeka sepatu Nyonya Rosa, Gita menghitung setiap kata hinaan yang keluar dari mulut para wanita itu. Ia melihat tawa mengejek mereka sebagai bahan bakar untuk ledakan yang akan segera terjadi. Aris yang pengecut dan Ibu Ratna yang ambisius tidak menyadari bahwa setiap rupiah dari pesanan gila mereka sedang dicatat secara otomatis oleh sistem pusat yang dimiliki oleh wanita yang sedang bersimpuh di bawah meja mereka. Setelah selesai, Gita berdiri dengan martabat yang masih utuh, membungkuk hormat, dan memberikan senyum tipis yang penuh misteri. Pesanan Anda segera diproses, Nyonya. Semoga Anda menikmati perjamuan terakhir ini, bisiknya pelan. 1 jam kemudian, meja nomor 1 dipenuhi dengan sisa-sisa kemewahan yang berantakan. Piring-piring berisi wagyu yang hanya dimakan separuh dan botol-botol wine kosong menjadi bukti kerakusan Ibu Ratna malam itu. Suasana yang tadinya penuh tawa sombong mendadak hening ketika Gita kembali ke meja tersebut. Namun kali ini, ia tidak membawa makanan. Ia membawa map kulit berwarna emas berisi tagihan akhir. Di belakangnya, Pak Baskara dan jajaran manajer lainnya berdiri dengan wajah yang sangat serius, menciptakan barisan yang mengintimidasi. Ibu Ratna membuka map itu dengan santai, mengira isinya hanya beberapa juta rupiah karena ia merasa berhak atas diskon keluarga. Namun, begitu matanya tertuju pada angka 147.500.000 rupiah, ia hampir jatuh dari kursinya. Ia berteriak histeris, menuduh Gita melakukan manipulasi data dan penipuan. Aris yang menyambar map tersebut langsung berkeringat dingin. Seluruh saldo kartu kreditnya tidak akan cukup bahkan untuk membayar 1/10 dari angka tersebut. Aris memohon pada Gita untuk memberikan diskon karyawan. Namun Gita menjawab dengan suara lantang agar semua tamu mendengar bahwa di The Emerald, aturan berlaku sama untuk semua orang. Keadaan semakin kacau ketika Nyonya Rosa mulai menyindir ketidakmampuan finansial Aris. Ibu Ratna yang terpojok mulai mencaci maki Gita, menuntut bertemu dengan pemilik restoran untuk memecat pelayan yang ia anggap lancang tersebut. Saat itulah, Pak Baskara melangkah maju dan membungkuk rendah secara formal di hadapan Gita. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Ibu Gita. Laporan keuangan dari seluruh cabang sudah siap di meja kerja Anda. Apakah Anda ingin menyelesaikan masalah tamu bermasalah ini secara hukum sekarang? Ucap Baskara dengan nada yang sangat hormat. Seluruh staf serentak menyapa, "Selamat malam, Ibu Owner." Wajah Ibu Ratna mendadak pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Gita melepaskan apron pelayannya dengan gerakan yang sangat elegan, menjatuhkannya ke atas kursi kosong seperti membuang sampah. Ia kini berdiri tegak sebagai penguasa tunggal kerajaan kuliner tersebut. Aris hanya bisa melongo, mulutnya terbuka tanpa suara, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia sebut beban, adalah pemilik dari gedung kantor tempatnya bekerja dan rumah yang mereka tempati. Gita mengungkapkan kebenaran yang pahit, bahwa ia selama ini hanya ingin mencari cinta sejati, namun yang ia temukan hanyalah benalu yang haus akan status sosial. Nyonya Rosa dan geng arisannya yang tadi ikut menghina, kini mencoba mendekat dengan senyum menjilat yang memuakkan. Namun Gita tidak memberi ampun. Dengan satu instruksi tegas, ia memasukkan nama mereka semua ke dalam daftar hitam permanen seluruh jaringannya. Petugas keamanan bertubuh besar segera menggiring para sosialita gadungan itu keluar dari area VIP. Ibu Ratna, yang menyadari citranya telah hancur total dan anaknya terancam bangkrut, akhirnya tidak sanggup menahan tekanan mental tersebut. Ia jatuh pingsan di atas sisa makanan mewahnya, sementara Aris meraung memanggil nama Gita dalam keputusasaan yang terlambat. 3 bulan kemudian, matahari pagi yang cerah menyinari ruang kerja luas di lantai 30 kantor pusat Gita Rasa Group. Gita duduk di balik meja kerja kayu jati yang megah, mengenakan blazer merah marun yang mencerminkan kekuasaan dan kepercayaan diri. Di hadapannya bukan lagi piring kotor, melainkan berkas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aris dan Ibu Ratna kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Seluruh perhiasan Ibu Ratna telah disita untuk melunasi utang pesta ulang tahunnya yang fenomenal, dan Aris kini harus bekerja lembur setiap hari hanya untuk membayar cicilan sisa utang yang menumpuk. Aris sempat datang ke kantor Gita dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua, bersimpuh di lantai memohon kesempatan kedua.
Ia mengungkit kenangan masa lalu dan janji pernikahan mereka. Namun, Gita dengan tenang melemparkan map biru berisi bukti bahwa rumah yang mereka tempati selama ini adalah milik perusahaan Gita yang sengaja ia pinjamkan. Gita menegaskan bahwa pengampunan memang ada, namun tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat di dalam hidupnya. Ia memberikan surat gugatan cerai yang sudah disetujui, mengakhiri ikatan yang hanya berlandaskan pada ego sepihak. Ibu Ratna kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia tidak lagi bisa memamerkan apapun di grup WhatsApp sosialitanya, karena semua orang telah mengetahui kebohongan besarnya. Ia menjadi bahan gunjingan di pasar tradisional tempatnya kini terpaksa berbelanja bahan makanan murah. Sementara itu, Gita fokus menggunakan hartanya untuk hal-hal yang lebih bermakna. Ia membangun yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dan program pemberdayaan ekonomi bagi para istri yang mengalami kekerasan finansial di dalam rumah tangga mereka. Suatu sore, Gita berdiri di balkon The Emerald yang baru saja direnovasi. Ia melihat sosok Aris di kejauhan, sedang berjalan kaki dengan kepala tertunduk di trotoar bawah. Tidak ada lagi amarah di hati Gita, yang ada hanyalah rasa syukur karena badai itu telah menyapu bersih orang-orang yang salah dari hidupnya. Ia menyadari bahwa harta paling mewah yang ia miliki bukanlah deretan angka di saldo bank, melainkan ketenangan batin karena berani berdiri tegak di atas prinsip kebenaran dan harga diri yang tak bisa ditawar. Langkah kaki Gita kini mantap saat ia berjalan menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu. Ia bukan lagi Gita yang tersembunyi di balik debu gudang, melainkan sosok inspirasi yang membuktikan bahwa kerendahan hati tidak sama dengan kelemahan. Sejarah hidupnya kini menjadi pengingat bagi setiap wanita di luar sana. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu hanya karena kamu memilih untuk bersikap sederhana. Karena pada akhirnya, waktu akan selalu mengungkap siapa yang benar-benar emas murni dan siapa yang hanya sekadar sepuhan yang luntur saat terkena panasnya ujian hidup. Kisah ini berakhir dengan Gita yang melangkah mantap menuju fajar baru sebagai pengusaha sukses yang merdeka, sementara Aris dan Ibu Ratna harus menebus kesombongan mereka dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Kehancuran mereka menjadi bukti nyata bahwa rumah yang dibangun di atas pondasi gengsi dan kebohongan akan runtuh seketika saat badai kebenaran datang menghantam. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena ketulusan seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan. Hormatilah pasangan dan keluarga Anda bukan karena hartanya, tapi karena kemanusiaannya. Cerita ini merupakan karya fiksi yang kami buat serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga darinya. Terima kasih tulus telah menonton hingga akhir. Bagaimana menurut Anda tentang ketegasan Gita? Tuliskan hikmah favorit Anda di kolom komentar, tekan like, dan subscribe jika Anda menikmati kisah ini agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.